Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas soal dari buku Ekspres TK Airlangga untuk jenjang SMP MTS, yang mana kita akan membahas mata pelajaran matematika dan untuk topik bilangan, lebih tepatnya pada bilangan bulat. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, perhatikan garis bilangan dan pernyataan-pernyataan berikut. Di sini terdapat garis bilangan yang mana ini adalah 0, yang ke kanan adalah bilangan positif, dan ke kiri adalah bilangan negatif. Kemudian di sebelah angka 0, sebelah kanan angka 0 ada bilangan C, yang mana bilangan C ini pastilah adalah bilangan 1 ya. Kenapa? Karena kan setelah 0 pasti angka 1. Sehingga C-nya sama dengan 1, kemudian D itu ada di sebelah kanan dari angka 2, otomatis D-nya sama dengan 3 ya. Kemudian untuk A-nya, A itu ada di sebelah kanan dari angka negatif 5. Otomatis bilangan yang lebih besar daripada negatif 5, satu langkah yaitu negatif 4. Berarti A-nya sama dengan negatif 4 dan B-nya akan satu langkah dari negatif 4, maka B-nya sama dengan negatif 3. Dalam hal ini kita bisa langsung cek dari pernyataan yang pertama. Di pernyataan pertama, nilai A kurang dari C. Di sini nilai A-nya itu sama dengan negatif 4 dan nilai C-nya sama dengan 1. Atau kalau mau kita cek dari garis bilangan juga boleh, karena A itu ada di sebelah kiri dari bilangan C, otomatis A kurang dari C. Berarti ini betul ya. Kemudian pernyataan yang kedua, di sini nilai B-nya sama dengan negatif 3. Berarti betul ya, kita udah cek dari awal bahwa B-nya sama dengan negatif 3. Berarti B sama dengan negatif 3. Kemudian pernyataan berikutnya, yaitu bilangan A, B, C, D yang terbesar adalah A. Salah ya, karena yang terbesar harusnya D, karena D paling kanan. Kalau pertanyaannya paling kecil, otomatis A itu betul paling kecil. Tapi kalau pernyataannya itu paling besar, otomatis salah ya. Pernyataan ketiga itu salah. Kemudian pernyataan terakhir, nilai A kurang dari B, betul. A-nya lebih kiri dibandingkan B. B lebih dari C, ini salah ya, karena B-nya ada di sebelah kiri dari C, otomatis harusnya C lebih besar daripada B. Sehingga ini juga salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah di poin A ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui M sama dengan negatif 4 dikali 5 dibagi 10 dan N-nya 9 dikurangi 12 dikurangi negatif 6. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban yang benar lebih dari 1. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa cek dulu untuk nilai M-nya akan berapa hasilnya. Maka M sama dengan, di sini kita punya negatif 4 dikali dengan 5 dibagi dengan 10. Sesuai urutan penyelesaian, kalau ada perkalian dan pembagian, selesaikan dari sebelah kiri aja ya. Berarti negatif 4 dulu dikali 5 sama dengan negatif 20 dibagi dengan 10. Sehingga nilainya sama dengan negatif 2 ya. Karena 20 dibagi dengan 10 2, negatif bagi positif otomatis negatif. Begitu. Kemudian kalau untuk nilai N-nya dengan cara yang serupa, tinggal kita tulis dulu 9 kurangi 12 dikurangi dengan negatif 6 dikurangi negatif 6. Maka kita bisa tulis 9 dikurangi 12 itu negatif 3. Nah, di sini kita punya pengurangan dan tanda negatif, otomatis kita bisa dapatkan jadinya penjumlahan ya, sama dengan 6. Sehingga kita bisa punya negatif 3 tambah 6 sama dengan 3. Sehingga nilai M-nya yaitu sama dengan 2 dan E-nya sama dengan 3. Jadi pernyataan pertama itu betul. Pernyataan kedua itu salah ya, kita skip. Pernyataan yang ketiga, hasil MN dikurangi 7 adalah 13. Maka kita cek ya. M dikali N itu bisa kita tulis MN aja. MN dikurangi 7. Maka negatif 2 dikali dengan 3 dikurangi dengan 7.
ini negatif 6, negatif 2 kali 3 negatif 6, dikurangi 7, maka negatif 13 ya, berarti pernyataan ketiga juga betul. Kemudian M ditambah N sama dengan negatif 11, ini salah ya, karena M ditambah N itu sama dengan negatif 2 ditambah 3, nilainya sama dengan 1. Sehingga jawaban yang tepat hanya ada di pernyataan 1 dan pernyataan yang ketiga. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari 13 dikurangi 2, dikurangi negatif 2, berarti kita coba tuliskan terlebih dahulu ya. 13 dikurangi negatif 2, kemudian dikali dengan 3, dibagi dengan negatif 16 dikurangi 3 ditambah 10. Ini berarti hasilnya 13 ditambah 2 ya, jadi 15 dikali 3, dibagi dengan ini negatif 16 kurangi 3, negatif 19 tambah, kita tulis dulu deh biar teman-teman nggak bingung. Jadi 15 kali 3 nya 45, negatif 9 nya ditambah 10, negatif 19 nya tambah 10 sama dengan negatif 9, sehingga 45 dibagi negatif 9 otomatis negatif 5 ya. Jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman ya, kira-kira aman nggak? Sejauh ini aman ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh cek di kolom komentar ya, ditanyakan saja, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Nanti kalau misalkan memang bisa saya jawab ya. Kita lanjut nomor 4. Di sini diketahui bilangan bulat A, B, C. Berdasarkan informasi tersebut tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Di sini A ditambah B sama dengan B tambah A sehingga berlaku sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Kita tahu ya bahwa penjumlahan itu selalu bersifat kebalikan, selalu bersifat bisa dibalik. Artinya kalau misalkan kita punya, ini nomor 4 ya, misalkan kita punya bilangan 2 ditambah 3, itu nilainya akan sama dengan 3 ditambah 2 ya, sama-sama dengan 5 teman-teman. Jadi pernyataan pertama pasti betul. Kemudian pernyataan yang kedua, sebetulnya kalau misalnya kita pakai sifat pun udah boleh ya, udah bisa langsung kita pakai. Tapi barangkali teman-teman butuh contoh konkretnya, kita bisa pakai angka yang kita bisa pakai ya. Coba berikutnya di sini A dibagi B kurang C sama dengan A bagi B dikurangi A dibagi C. Misalkan saya punya berapa ya? Misalkan saya punya 6 dibagi dengan B kurang C, berarti 4 ya, 4 dikurangi 2 itu nilainya sama dengan 6 dibagi dengan 4 kurangi 2 itu 2, maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah ini kalau dari sebelah kiri. Kalau misalkan kita buktikan dari sebelah kanan, kita tunjukkan dari sebelah kanan, maka bentuknya coba ya, kalau kita mau tuliskan 6 dibagi 4 dikurangi 6 dibagi 2, 6 bagi 4 itu berarti 3/2 ya, kita sederhanakan, dikurangi dengan 6 bagi 2, 6 bagi 2 nya kita tulis ulang dulu deh gitu, sehingga ini udah sama penyebutnya, tinggal kita hitung 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3/2. Apakah ini sama teman-teman? Sebentar, apakah ini sama dengan ini? Jelas tidak ya, sehingga pernyataan kedua itu salah. Kemudian berikutnya di pernyataan yang ketiga, A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan A buka kurung tambah B tutup kurung tambah C. Untuk berlaku sifat asosiatif pada operasi penjumlahan. Berarti kalau misalkan saya punya bilangan misalkan 2 ditambah dalam kurung 3 ditambah 5, ini nilainya sama dengan 2 ditambah 8 ya, sama dengan 10, akan nilainya sama dengan ketika saya kurungkan di awalnya 2 ditambah 3 ditambah 5. Ini 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10. Maka karena ini sama-sama 10, otomatis ini betul teman-teman ya. Adapun teman-teman misalkan saya bisanya pakai sifat hafalan aja, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Dan kita juga harus sudah hafal sih mengenai sifat komutatif dan sifat asosiatif pada penjumlahan. Begitu teman-teman ya. Ini kalau bersifat distributif itu hanya berlaku untuk perkalian dan penjumlahan, tidak pada pembagian dan pengurangan ya. Jadi ini kita sudah tunjukkan pakai angka dan hasilnya adalah salah. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5.
Bu Hesti menjual 2 kotak telur. Setiap kotak berisi 60 telur. Jika 90 telur telah terjual, maka banyak telur yang tersisa adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sepertinya mudah saja. Teman-teman tinggal kalikan 2 kotaknya. Setiap kotak isinya 60. Maka tinggal kita kalikan jadi 120. Kemudian karena sudah terjual, maka otomatis sisanya itu sama dengan yang awalnya 120 dikurangi dengan yang terjual. Ini adalah sisanya sama dengan 30 ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Mudah saja ya. Kemudian kita lanjut di nomor 6. Operasi pagar dinyatakan dengan kalikan bilangan pertama dengan negatif 6. Kemudian tambahkan setengah bilangan kedua. Oke, untuk menyelesaikan soal ini sepertinya kita butuh visualisasi bilangan ya. Misalkan kita taruh bilangan pertamanya adalah A, bilangan keduanya adalah B. Kemudian berdasarkan perintahnya bahwa bilangan pertama dikalikan dengan negatif 6. Bilangan pertama dalam hal ini adalah A, maka A kita kalikan dengan negatif 6 ditambah dengan setengah bilangan kedua. Bilangan kedua tuh B ya, berarti sama dengan setengah B. Gitu. Nah, ini akan kita pakai untuk menyelesaikan pernyataan-pernyataan yang ada di bawah. Oke, yang pertama kita bisa cek di sini hasil dari 3 dioperasikan dengan negatif 12 sama dengan negatif 24. Maka kita bisa cek 3 pagar negatif 12. Kalau berdasarkan informasi yang di atas, bilangan pertama dikalikan negatif 6. Dalam hal ini bilangan pertamanya adalah 3, kita kalikan dengan 6, ditambah dengan setengah dari bilangan B atau bilangan kedua, yaitu negatif 12 ya. Maka 3 dikali negatif 6 sama dengan negatif 18. Kemudian 12 dikali setengah sama dengan 6. Jangan lupa dikali negatif ya. Maka jadi negatif 6. Sehingga kita bisa kurangkan negatif 18 dikurangi 6 sama dengan negatif 24. Sehingga pernyataan pertama itu betul. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Hasil dari negatif 5 pagar 8 berupa bilangan bulat positif. Maka kita bisa tulis negatif 5 dioperasikan dengan 8, otomatis negatif 5 dikali dengan 6 ya. Dengan negatif 6 maksudnya. Ditambah dengan setengah dikali dengan 8. Ini negatif kali negatif pasti positif, yaitu 5 kali 6 30 ya. Tambah setengah dikali 8 yaitu 4. Maka dapat 34. Jawabannya betul lagi. Kemudian pernyataan yang ketiga. Jika A sama dengan negatif 4, A dioperasikan dengan negatif 6 sama dengan negatif 27. Maka kita bisa langsung tuliskan aja ya, berarti negatif 4 dioperasikan dengan negatif 6. Tahu dari mana 4? Ini dapat dari sini teman-teman ya. A-nya negatif 4, maka A-nya kita langsung ganti dengan negatif 4 saja. Maka kita bisa tulis negatif 4 dikali negatif 6 ditambah dengan setengah dikali setengahnya dari negatif 6 ya. Maka kita bisa punya ini berarti 24 dikurangi dengan setengah dikali negatif 6, maka 3 ya. Ini nilainya sama dengan 21, sehingga pernyataan ketiga itu salah. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah benar-benar salah. Begitu teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada mau yang ditanyakan boleh ditanyakan ya. Kita lanjut dulu ya. Kemudian di nomor berikutnya, perhatikan teks berikut. Suhu air dalam gelas. Terdapat 4 gelas yang diberi nama gelas P, Q, R, dan S. Gelas P berisi setengah bagian. Suhu air pada gelas P adalah 16 derajat. Kita coba tuliskan terlebih dahulu ya informasi yang ada di soal. Yang pertama kita punya suhu awal ya. Suhu awal P itu sama dengan 16 derajat Celcius. Kemudian gelas P dimasukkan ke dalam lemari pendingin sehingga suhu air turun 7 derajat Celcius selama 30 menit. Berarti suhu air P-nya, suhu akhir dari P
itu sama dengan 16 derajat Celcius dikurangi 7 derajat Celcius ya. Nilainya sama dengan 9 derajat Celcius. Dan suhu tersebut itu sama dengan suhu Q ya. Karena si air tersebut dipindahkan ke gelas Q, berarti gelas Q-nya, maka Q-nya udah sama dengan 9 derajat Celcius. Berikutnya, gelas Q dimasukkan ke dalam lemari pendingin yang sama sehingga suhu air turun 12 derajat Celcius. Kemudian air tersebut dipindahkan ke gelas air otomatis. Ketika sudah dimasukkan ke air, itu adalah suhu akhir dari suhu Q, yang mana yang awalnya 9 derajat itu turun sebanyak berapa tadi teh? 12 ya. Maka 9 dikurangi 12 nilainya akan sama dengan 3 derajat Celcius, negatif ya. Dan dari air itu kita pindahkan lagi. Gelas air dibiarkan di suhu ruangan selama 20 menit sehingga suhu air naik 4 derajat. Maka otomatis ketika berikutnya dimasukkan ke es ya, dipindahkan sebelum berarti otomatis suhu di es itu ketika suhu air itu sudah didiamkan selama 20 menit sehingga dia naik sebanyak 4 derajat Celcius, sehingga suhu terakhir dari es itu sama dengan 1 derajat Celcius. Gitu teman-teman ya. Sehingga berdasarkan teks tersebut, pilihlah semua jawaban yang benar. Jawaban lebih dari 1. Besar suhu akhir isi gelas P adalah 16 derajat Celcius. Ini pernyataan yang nomor 1 itu salah ya, karena suhu akhir dari P itu harusnya 9 derajat. Kemudian besar suhu awal isi gelas Q adalah 9 derajat, betul ya teman-teman ya. Karena suhu akhir dari P itu sama dengan suhu awal dari Q ya. Kemudian besar suhu awal isi gelas R adalah negatif 2. Di sini salah karena nggak ada negatif 2 juga. Kemudian besar suhu akhir isi gelas S adalah 1 derajat Celcius. Ini betul ya. Jawabannya berarti ada di kedua dan keempat teman-teman. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Berdasarkan teks tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan air dengan suhu terendah berada dalam gelas Q. Berarti pernyataan 1 salah ya, karena yang paling kecil itu di gelas R ya, harusnya di negatif 3 derajat, otomatis ini salah. Kemudian air dengan suhu tertinggi berada pada gelas P. Pernyataan yang besar itu paling besar, otomatis betul ya, P 16 derajat. Berarti ini benar. Kemudian di suhu awal air dalam gelas Q berkurang dari suhu awal air dalam gelas S. Otomatis berarti kita berkurang berapa ini? Kurang dari suhu awal air Q itu kan di 9 ya. Kemudian suhu air akhir dari S itu adalah 1 derajat Celcius, katanya suhu Q kurang dari suhu S. Ini salah ya, karena 9 itu harusnya lebih dari 1 ya, tidak kurang dari, berarti ini salah. Begitu teman-teman ya. Kita lanjut nomor 9. Diketahui negatif 21 dikurangi negatif 14 ditambah 9 sama dengan M. Hasil dari 2M-3 adalah titik-titik. Otomatis kita selesaikan dulu untuk nilai M-nya itu berapa. Kita tuliskan dulu ya. Negatif 21 dikurangi negatif 14 ditambah 9 sama dengan M. Berarti ini negatif 21. Ini kita tambahkan ya. Jadi ditambah dengan 14 ditambah 9 sama dengan M. Berarti ini sama dengan negatif 7 ditambah 9 sama dengan M. Otomatis M-nya sama dengan 2 teman-teman ya. Jika pertanyaannya adalah 2M-3, maka tinggal kita hitung 2M-3 itu sama dengan 2 dikali 2, M-nya kita ganti dengan 2 ya, dikurangi dengan 3. Ini 2 kali 2, 4, dikurangi 3, maka nilainya sama dengan 1. Jawabannya adalah yang C. Gitu.
Oke, tinggal lanjut nomor berikutnya 10. Pak Yunus adalah seorang pedagang beras. Ia menjual 4 jenis beras, yaitu beras biasa, kemudian ada beras organik, premium, dan beras ketan. Berarti kita baca berikutnya deh. Beras didatangkan dengan 3 pemasok, yaitu beras biasa dan beras organik dari pemasok A. Coba kita tuliskan dulu ya. Berarti di sini ada A, yaitu ada biasa dan organik. Berikutnya pemasok B, ini berisi premium ya. Premium. Kemudian C yaitu beras ketan. Oke. Pemasok A mengirim 15 karung dan pemasok B mengirim 10 karung dan pemasok C mengirim 7 karung. Selama 3 bulan Pak Yunus mampu menjual 75 kg beras biasa, kemudian 90 kg beras organik, 80 kg beras premium, dan 35 kg beras ketan. Jika setiap karung berisi 25 kg beras, sisa beras yang belum terjual adalah titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini coba kita tambahkan dulu ya yang tadi yang mampu dijual oleh Pak Yunus. 75 ditambah 90 tambah 80 tambah 35 ya. Ini yang terjual, kita tulis ya, terjual. Itu sama dengan 75 ditambah 90 ditambah 80 ditambah 35 ya. Ini 75 ditambah 35 itu 110 ya, 110 ditambah 170. Ini loh. Ini kan 110, 60 tambah 80 kan 170, maka sama dengan 280 kg. Berarti ini yang terjual. Berikutnya kita cari total beras yang ada tuh ada berapa gitu kan ya. Dari pemasok A plus B plus C aja kan di sini kan berapa karung katanya. Yang pertama ini kan karungnya itu di sini dari si A itu ada 15 karung, si B itu ada 10, dan si C ada 7 karung. Berarti kita bisa cek dulu yang totalnya itu yaitu 15 ditambah 10 ditambah 7 dengan setiap karungnya memiliki masanya sama dengan 25 kg. Maka tinggal kita kali dengan 25. Selesaikan dulu hasil penjumlahannya ya. 15 tambah 10 tambah 17 tambah 7 itu sama dengan 32. Kita kalikan dengan 25. Nah, 25-nya kita kali dengan 4, itu 100 kali 8, maka nilainya sama dengan 800 ya. 800 kg. Maka sisanya itu tinggal kita kurangi 800 dikurangi dengan 280. Jawabannya adalah 520 kg teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Kita lanjut soal nomor 11. Suhu udara di suatu daerah dataran rendah adalah 30 derajat Celcius. Berarti 30 derajat Celcius. Kemudian di suatu daerah yang lain memiliki suhu negatif 15 derajat Celcius. Selisihnya berapa? Untuk mencari selisih tinggal kita kurangin aja. Dikurangi negatif 5 derajat Celcius. Otomatis selisihnya sama dengan 35 derajat Celcius ya. Gitu. Kalau kita analogikan secara logika, ini kan untuk dari negatif 5 naik ke 0 itu kan berarti naik 5. Nah, dari 0 naik ke 30 kan naik 30, berarti 5 tambah 30 ya 35 gitu loh ya, kalau mau cara logika. Tapi kalau mau tinggal hitung aja gitu teman-teman ya. Lanjut. Sebuah kapal selam berada pada kedalaman 6 meter dari permukaan air laut. Karena dia di dalam kedalaman, otomatis nilainya kapal selamnya itu sama dengan negatif ya, karena di bawah permukaan laut, maka negatif 6 meter. Kemudian sebuah pesawat tempur tepat berada di atas kapal selam dengan jarak 50 meter. Berarti di sini jarak pesawat ya.
jarak pesawat ke kapal selam. Itu sama dengan 50 meter. Untuk menghindari serangan pesawat, kapal menyelam sampai kedalaman 15 meter. Jadi dia kedalaman kapal selam untuk yang akhirnya itu, ini yang awal berarti yang 6 tuh ya. Berarti jadi negatif 15 meter, makin dalam dia turunnya. Sehingga kita bisa lanjut ke pernyataan ke soalnya. Pilihlah semua jawaban yang benar. Oh, ada di bawah ya. Saya turunkan dulu teman-teman ya sedikit, biar kita nggak usah bolak-balik lagi. Oke, sini cukup ya. Oke, di sini ketinggian pesawat tempur dari permukaan air laut adalah 40 meter. Pernyataan 1 itu salah ya. Di sini kan harusnya ketinggian pesawat tempur dari permukaan air laut itu harusnya kan tadi si kapal lautnya itu kan ada di kondisi kapal selamnya itu ada di negatif 6. Kemudian si pesawatnya ada di 50, maka dari air laut otomatis dia harusnya di 44 meter teman-teman ya. Pada pernyataan 1 salah. Kemudian pernyataan yang kedua, selisih kedudukan awal kapal selam dengan posisi akhirnya adalah 9 meter. Berarti ini tinggal kita kurangi aja ya. Negatif 6 dikurangi dengan negatif 15. Maka ini sama dengan 9 ya. Itu di pernyataan kedua. Kemudian pernyataan yang ketiga, jarak pesawat tempur dengan posisi akhir kapal selam adalah 59 meter. Maka tadi kan jarak pesawat tempur dengan posisi akhir, maka 44. Jarak pesawat tempur dengan permukaan laut, kemudian dikurangi dengan negatif 15 ya. Maka sama aja dengan 44 ditambah dengan 15, maka nilainya sama dengan 59 meter. Tadi ini betul. Kemudian pernyataan yang terakhir, pada garis bilangan letak untuk menggambarkan posisi awal kapal selam adalah negatif 15, salah ya. Karena kan posisi awal dari kapal selam itu di negatif 6. Ya, di negatif 6 kapal selam awalnya. Oke teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 13. Faktorisasi prima 1200 dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Hasil dari M tambah N-nya berapa? Ini soal mudah lagi teman-teman. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bikin 1200-nya serupa dengan bilangan, yaitu 2 pangkat M dikali dengan 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat N. Nah, cara paling gampangnya adalah kita bedah dulu. 1200 itu kita bisa pecah menjadi 4 dikali 3 dikali dengan 100. Ya enggak? 4 dikali 3 itu sama dengan 12 dikali 100 sama dengan 1200. Ini semua persis ya. Nah, kita sesuaikan bentuknya harus sama dengan yang ada di sebelah kanan. Harus sama persis ya. Jadi, karena di sini ada angka 5, di sini belum ada angka 5, kita ubah dulu 100-nya menjadi perkalian yang mengandung unsur angka 5, yaitu 4-nya kita tulis ulang, 3-nya kita tulis ulang. Nah, 100-nya kita ubah menjadi 4 dikali 25. Betul nggak ya? 4 kali 25 kan 100, betul nggak? Betul ya. Maka otomatis kita tulis ulang 2 pangkat N dikali 3 dikali dengan 5 pangkat N. Sehingga di sini kita punya 4 dikali 4, kita gabungkan ya, jadi 16. Tulis ulang, ini dikali 3 dikali dengan 25, sama dengan 2 pangkat M dikali 3 dikali 5 pangkat N. 16 itu kita bisa ubah menjadi bentuk perpangkatan, yaitu 2 pangkat 4 ya, dikali 3 dikali dengan 25. 25 itu kita bisa buat menjadi 5 pangkat 2 dong, sama dengan 2 pangkat M dikali 3 dikali dengan 5 pangkat N. Sehingga berdasarkan posisinya ini udah sama persis ya bentuknya, dan kita tinggal pakai pangkatnya. 2-nya pangkat 4, ini pangkat M, berarti M-nya sama dengan 4 gitu. Kemudian 5-nya pangkat 2, 5 pangkat N, maka otomatis N-nya sama dengan 2. Jadi kalau kita yang ditanyakan adalah M tambah N, ya otomatis tinggal kita tambahin aja 4 ditambah 2, nilainya sama dengan 6. Jawabannya adalah yang C ya.
Gitu. Di nomor berikutnya, di nomor 14, Budi membeli 2 porsi nasi goreng spesial seharga 18.800 per porsi dan 2 gelas es teh seharga 4.750 per gelas. Ia membayar dengan selembar uang 50.000 berdasarkan taksiran estimasi yang paling tepat. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mulai dari harga dari nasi gorengnya ya. Nasi goreng per porsinya segitu. Kalau dia belinya 2 porsi, otomatis tinggal 2 aja dikali dengan 18.800 ya. Ini lumayan mahal lah nasi gorengnya. Berarti ini 37.600 ya. Kemudian ini harus dikasih keterangan bahwa ini adalah 2 porsi nasgor goreng. Oke, kemudian 2 gelas teh, 2 gelas es tehnya kan karena harga per gelasnya adalah 4.750, tinggal kali 2 aja ya. 4.750 kalau kita kali 2 jadi 9.500 ya. Oke, tinggal kita tambahkan aja teman-teman, berarti harganya itu sama dengan 37.600 ditambah 9.500. Ini nilainya sama dengan 47 ya, 1.100. Kalau dia membayar 50.000, maka sisanya atau kembaliannya sama dengan 50.000 dikurangi 47.100. Nilainya sama dengan 2.900. Kemudian kalau pernyataan 1, uang Budi pas dan tidak ada sisa, salah ya. Uang Budi tidak cukup, salah. Uang Budi cukup dengan taksiran kembalian sekitar 2.000. Ini betul ya, 2.000 sekian. Uang Budi cukup dengan taksiran kembalian 5.000. Ini salah ya. Jadi jawaban yang tepat hanya ada di poin C. Gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Wait, ini nomor berapa sih? Oh, ini 14 harusnya. Sorry, salah ya. Salah tulis nomor aja. Oke, di nomor terakhir 15. Sebuah kincir air berputar 67 kali setiap 12 menit. Banyak putaran kincir air selama 1 jam selama 12 menit dan yang ditanyakan adalah 1 jam. Otomatis setiap perputarannya itu berapa? Maka otomatis dari 1 jam itu sama dengan 60 menit ya. Sehingga kincir air itu akan berputar sebanyak selama 1 jam tuh 5 kali ya. Berarti 60 menit dibagi dengan 12. Ini nilainya sama dengan 5 ya. Sehingga kita tinggal kali 67 dikali 5. Maka banyak putarannya sama dengan 67 dikali dengan 5. Ini sama dengan 335 ya kali. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan TKA Matematika untuk jenjang SMP. Dan jangan lupa juga dukung channel ini dengan like dan subscribe dan share juga ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di materi berikutnya dan dadah.